Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan orang yang terbiasa hidup sederhana. Setiap orang bebas memilih jalan hidup. Masing-masing individu punya cara sendiri dalam mengatur gaya hidup. Sebab memang pada dasarnya, tiap orang punya hak dalam menentukan rutinitas dan arah hidupnya. Kali ini, kita akan membahas soal gaya hidup sederhana. Bagi kamu yang terbiasa hidup sederhana, mungkin belum benar-benar menyadari bahwa ada sejumlah kelebihan yang sebenarnya kamu miliki. Kelebihan ini terkait dengan karakter atau pembawaanmu yang positif dalam menjalani keseharian. Yang pertama, mudah bahagia. Tak butuh hal-hal besar untuk bahagia. Tak harus menunggu orang lain atau keadaan untuk berubah agar bisa bahagia. Dari hal-hal sederhana, kamu sudah bisa bahagia. Bahkan kamu bisa melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri dan membuatmu bahagia. Kedua, tidak mudah stres. Pastinya kamu pun pernah merasa stres atau tertekan dalam menjalani hidup. Hanya saja kamu tahu cara mengelola stres itu. Terbiasa hidup sederhana membuatmu terbiasa melihat realitas apa adanya tanpa melebih-lebihkan atau mendramatisasinya, sehingga kamu bisa lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Ketiga, bisa memaksimalkan waktu untuk hal-hal produktif. Waktu menjadi hal yang sangat berharga dalam hidupmu. Di balik kesederhanaan gaya hidupmu, kamu senantiasa memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal produktif. Bagimu, menjaga produktivitas membuat hidup terasa lebih bermakna. Keempat, pandai bersyukur. Terbiasa hidup sederhana, kamu lebih banyak bersyukur dan tidak banyak komplain. Dikutip dari buku Happiness Inside, komplain dan kebahagiaan seperti terang dan gelap. Keduanya tidak mungkin hadir beriringan. Ketika komplain hadir, kebahagiaan bisa menghilang dan memudar. Banyaknya kebahagiaan pun bisa berbanding lurus dengan banyaknya rasa syukur yang disampaikan. Kelima, lebih lentur hadapi perubahan. Terbiasa hidup sederhana, tak banyak hal didekatkan ke dalam diri. Ketika menghadapi perubahan dalam hidup, jadi lebih mudah menyesuaikan diri. Ini juga berkaitan dengan tidak mudah stres atau tertekan dalam menjalani hidup, sebab kamu punya kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Semoga kita bisa senantiasa menjalani dan memiliki hidup yang berkualitas. Apapun masalah dan persoalan yang menghadang, semoga kita bisa punya mental yang selalu kuat untuk mengatasinya dengan baik. Kali ini kita akan membahas tentang tips merasa cukup dan bahagia. Mencapai kebahagiaan adalah urusan yang susah-susah gampang. Pengalaman hidup orang yang berbeda satu sama lain membuat tolak ukur atas kebahagiaan cenderung beragam. Namun untuk meraihnya, seseorang sudah pasti melalui banyak ujian. Di satu sisi, menjaga rahasia bahagia cenderung tidak mudah. Pokoknya ada saja hal yang membuat kita merasa terpuruk, entah karena orang terdekat atau faktor dari luar. Dilansir dari Mindcafe di medium.com, berikut adalah tips bagi kamu yang ingin merasa cukup dan bahagia. Yang pertama, kurangi penggunaan media sosial secara signifikan. Sejak penggunaan media sosial jadi bagian dari hidup sehari-hari, meningkat pula kecenderungan menjadi depresi dan tidak bahagia. Dalam studi terbaru yang dilakukan gabungan peneliti Kanada dan Australia, ditemukan bahwa gambaran ideal yang berseliweran berpotensi menimbulkan rasa minim puas diri. Menurut Dr. McJay dalam buku The Defining Decade, tidak ada yang salah kalau orang cuma membagikan hal-hal terbaik di akun media sosialnya. Tapi lambat laun pasti akan ada yang merasa hidupnya tidak bahagia dibandingkan apa yang ia saksikan di layar ponsel setiap hari. Rata-rata manusia menghabiskan 2 jam 24 menit setiap hari untuk mengecek media sosial. Waktunya ini bisa dikurangi. Caranya dengan melakukan aktivitas lainnya seperti membaca, berolahraga, menekuni hobi lain, atau berinteraksi dengan orang terdekat. Itu bisa membantu meningkatkan kebahagiaan dan rasa positif lainnya. Kedua, melepas hal-hal pemicu rasa tidak bahagia. Anthony J. Young, penulis channel Mindcafe di medium.com, punya resep menarik bernama 80/20. Inti dari aturan 80/20 adalah penyebab sebesar 20% yang menciptakan efek sebanyak 80%. Itulah mengapa setiap beberapa bulan dia menganalisis 80/20 dan mengajukan 2 pertanyaan. Apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% ketidakbahagiaan? Dan apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% kebahagiaan?
Kalau analisis telah selesai, dia akan memilih menghindari semua aktivitas, komitmen, dan bahkan orang tertentu yang membuatnya tidak bahagia. Baginya, menghapus 2 hingga 3 hal yang tidak dia suka membuat hidupnya lebih baik dengan signifikan. Tentu bersikap tenang akan sangat membantu dan menerima gangguan yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi tidak perlu menyakiti diri sendiri. Kalau bisa dilepas, mengapa tidak dilepas saja? Bersikaplah kejam. Ini kan hidup. Lanjut Anthony. Ketiga, pergi dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Kalau kamu dikelilingi orang-orang dengan kebiasaan negatif, tidak bahagia, dan tidak ambisius, kamu bisa tetap di keadaan yang sama, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Kalau kamu ingin mencapai sebuah ambisi, ada baiknya kamu harus mengubah pertemananmu. Tinggalkan yang dirasa selalu memberikan pengaruh buruk. Sejauh penelitian Harvard University selama 75 tahun sudah membuktikannya. Relasi pertemanan yang baik membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Kalau ingin meningkatkan kebahagiaan, singkirkan orang-orang yang kamu anggap selalu membawa pengaruh buruk. Gunakan resep 80/20 sebelum dijabarkan oleh Anthony J. Young. Cari 20% teman atau keluarga yang selama ini menjadi sumber 80% rasa tidak bahagia, ragu, marah, dan masih banyak lagi. Ajak mereka bicara dan tetapkan sejauh mana relasi kalian. Keempat, singkirkan ambisi untuk pembuktian diri. Memang tidak ada yang salah berambisi meraih tujuan yang besar, tapi banyak yang mengejar tujuan tersebut untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain dan diri sendiri. Mereka ini sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, sehingga perlu membuktikannya. Secara singkat, mereka ingin memvalidasi keberadaan mereka. Tapi ambisi membuktikan diri sendiri itu rentan. Kamu bisa semakin jauh dari kebahagiaan. Keinginan jadi sempurna membuat kamu malah mengarah ke depresi, cemas, dan rasa lelah. Standar kesempurnaan memang abstrak dan selalu berubah-ubah. Tapi siapa kamu dan segala kemampuanmu yang bersifat konstan? Hasilnya pencapaian kamu yang sekarang bisa saja kamu anggap belum memenuhi ambisi. Kalau perjalanan meningkatkan kualitas diri tidak membuat menjadi orang yang lebih baik, apakah kita masih akan melakukannya? Kelima, hindari menggantungkan rasa bahagia pada sebuah pencapaian. Apa ukuran kebahagiaan? Jawabannya pasti beragam, mulai dari pekerjaan yang cocok, kesehatan, hubungan asmara yang sehat, finansial yang stabil, keluarga harmonis, dan masih banyak lagi. Tapi dalam psikologi, itu semua tidak berlaku. Setelah berhasil mencapai sesuatu dan mulai merasa bahagia, kamu akan cepat beradaptasi dan merasa bosan. Hasilnya rasa bahagia pun hilang dan berganti dengan ambisi mencapai hal yang lain. Istilah ini disebut dengan hedonic treadmill. Kita memang boleh mencapai target-target dalam hidup, tapi usahakan target-target itu tidak serta-merta menjadi sumber kebahagiaan. Ini agar kamu merasakan lebih banyak kebebasan dan kemudahan. Sebab kalau sumber kebahagiaan tersebut hilang karena sebuah hal, maka kamu juga ikut merasa hampa. Intinya lebih baik bersyukur atas apa yang dimiliki sekarang. Hindari mengejar sumber kebahagiaan yang muluk-muluk. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sederhana seperti orang Jepang. Inilah 5 hal yang membuat kamu lebih bahagia. Gaya hidup minimalis adalah sesuatu yang patut dipelajari dari orang Jepang, dengan tujuan akhir membebaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal, sehingga mereka menyederhanakan hal-hal untuk kehidupan yang lebih ringan dan lebih bahagia. Setiap negara memiliki karakteristik budaya sendiri yang layak dipelajari. Orang Jepang punya kesederhanaan, sementara di negara lain, orang-orang berusaha keras untuk mencapai lebih dan lebih lagi. Orang Jepang lebih memilih gaya hidup sederhana, meminimalkan detail yang tidak perlu untuk menikmati kekayaan hidup. Berikut adalah contoh kesederhanaan orang Jepang. Yang pertama, menyingkirkan hal-hal yang mempengaruhi suasana hati sepenuhnya. Kunci orang Jepang bekerja secara efisien dan produktif adalah minimalisme. Hal-hal yang memperlambat kemajuan atau tidak merangsang kegembiraan dalam hidup dihilangkan. Penelitian menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemauan. Tetapi jika kita dapat membangun kebiasaan, otomatis kamu tidak perlu berusaha keras untuk mengendalikannya. Kedua, ruang minimalis. Kebanyakan orang perkotaan di Jepang tidak memiliki ruang keluarga yang sebenarnya. Ruang hidup yang terbatas, mereka perlu menyederhanakan segala kemungkinan. Alih-alih membeli rata-rata 20 kaos karena sedang obrol, orang Jepang memilih untuk membeli 3 kaos yang pas untuk mereka. Orang Jepang juga lebih suka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku.
Mereka juga jarang menyimpan laci yang diisi dengan tutup pena tua, pengisi daya telepon, dan kartu lama, atau barang-barang lainnya yang tidak selalu bisa dimanfaatkan lagi. Ketiga, katakan tidak pada junk food. Di Jepang, orang tidak makan junk food untuk melawan rasa lapar atau menghabiskan waktu. Orang Jepang hanya makan 3 kali sehari dengan nutrisi dan energi yang lengkap. Kamu tidak akan menemukan orang Jepang berjalan dan makan di jalan. Pakar nutrisi juga menegaskan bahwa kalau kamu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh di makanan utama, kamu tidak perlu makan lebih banyak cemilan atau snack untuk mengisi kembali energi. Keempat, belanjakan sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Orang Jepang memiliki gaya busana yang santai. Mereka tidak menjadikan diri mereka budak tren, sehingga mereka membelanjakan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan lebih memilih hal-hal yang nyaman untuk hidup dan bertahan hidup. Kualitas selalu diprioritaskan daripada kuantitas. 5. Prinsip pemeriksaan waktu. Banyak dari kita menghabiskan waktu kita secara tidak rasional dan selalu merasa super sibuk tetapi tidak mencapai apapun dalam hidup. Penulis Alex Williams meneliti Jepang dan menyadari kalau kamu dapat mengontrol waktu setiap hari, kamu akan merasa lebih bahagia. Untuk mengontrol waktu, kamu perlu makan lebih baik, berpakaian lebih sederhana, hidup lebih sehat, tetapi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Itulah tadi prinsip hidup orang Jepang dalam kesederhanaan. Kali ini kita akan membahas tentang menemukan kebahagiaan dengan hidup sederhana. Kebahagiaan, tentu semua orang menginginkan hidup bahagia. Tapi dari sekian orang yang menginginkan kebahagiaan, ternyata terdapat beberapa orang yang tidak bahagia hanya karena hidupnya sangat sederhana. Menemukan kebahagiaan melalui hidup sederhana bisa kamu temukan dengan hidup apa adanya. Banyak orang yang berkata bahagia itu ketika memiliki banyak uang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya cukup sederhana? Apakah mereka tidak bisa berbahagia? Menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Yang pertama, selalu bersyukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan, maka kamu akan menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sejati berasal dari Tuhan. Di dalam keadaan apapun, kamu akan berbahagia kalau kamu berharap kepada Tuhan. Kamu harus mensyukuri suka dan duka yang kamu rasakan. Karena suka duka yang dirasakan terkadang malah akan berbuah baik. Sehingga di masa yang sulit, kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Hal ini akan membuatmu merasa lebih tenang karena lebih bisa mengendalikan emosi dan menyerahkan semua beban masalah kepada Tuhan lewat doa. Kedua, berpenampilan sesuai isi kantong. Sangat sedikit orang di zaman sekarang yang tidak segan berhutang supaya memiliki penampilan yang sedikit lebih menarik dari kebanyakan orang, sehingga pada akhirnya harus kebingungan membayar hutang. Hidup yang demikian ini sebenarnya tidak benar-benar bahagia, tetapi hanya kebahagiaan semu, justru hanya akan berakhir pada kepedihan. Ketiga, rendah hati. Meskipun kamu memiliki banyak keunggulan di dalam dirimu di antara teman-teman yang lain, tapi kamu harus menghindari keinginan untuk menyombongkan diri atau merasa lebih hebat. Seseorang yang memiliki sikap rendah hati akan lebih disukai oleh orang lain. Sikap ini akan membuat seseorang lebih humble dan tidak sombong, sehingga lebih bisa dapat menghargai orang lain. Terlebih kalau kamu mendapatkan lebih banyak teman karena kamu memiliki sifat yang rendah hati. Karena kebanyakan orang lebih senang memiliki teman yang rendah hati dan tidak sombong. Keempat, berpikir positif. Menemukan sebuah kebahagiaan dengan hidup sederhana bisa dimulai dengan berpikir positif. Tidak ada hal yang akan menghalangi hidupmu. Kamu akan mampu mengatasi banyak masalah dalam kehidupan. Bangkit dari kegagalan dan bersemangat kalau kamu mampu berpikir positif. Kelima, rutin berolahraga. Kamu harus rajin berolahraga, karena dengan berolahraga maka beban hidup akan berkurang karena kamu bisa mengalihkan masalah dengan olahraga. Dengan berolahraga juga akan membuat tubuhmu menjadi sehat, maka harus memilih waktu yang tepat untuk berolahraga agar beban dan pikiranmu jadi sehat. Keenam, makan dan minum secukupnya. Makan dan minum adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk hidup, maka prinsip inilah yang harus dipegang oleh seseorang agar mampu mengontrol keinginannya dalam mengkonsumsi makanan yang berlebih, sehingga dapat menjalani hidup yang lebih sederhana. Selain juga untuk berhemat, maka hal ini juga dapat kamu lakukan agar bisa belajar bahwa segala hal tidak harus dilakukan dengan berlebihan. Ketujuh, menerima diri. Kalau kamu merasa ketika membeli sesuatu, kamu merasa lebih berharga dan lebih bahagia, maka hal tersebut harus digantikan untuk tetap bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini.
Menerima keadaan diri sendiri dan selalu bersyukur akan apa yang sudah dimiliki merupakan salah satu langkah awal untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati adalah memulai mencintai diri sendiri. Kedelapan, tidak meniru orang lain. Tidak jarang sebagian orang menduplikasi diri orang lain atau idolanya hanya demi mendapatkan pengakuan dan kepuasan. Bersikap dan berperilaku seperti ini sebenarnya tidak akan memberikan dampak positif dan kebahagiaan batin seseorang. Bahkan terkadang seseorang akan semakin tertekan karena harus selalu mengikuti standar orang lain. Oleh sebab itu, tak perlu kamu menjadi orang lain hanya untuk memperoleh kebahagiaan palsu. Cukup jadilah dirimu sendiri dan maksimalkan potensimu. Maka kamu akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan batin yang hakiki. Jangan pernah ingin menjadi orang lain dan menginginkan kehidupan orang lain. Nikmati banyak hal kecil yang terjadi dalam hidupmu. Hal ini bertujuan agar hidup jadi semakin bahagia. Lalu yang terakhir, berhenti membuat alasan. Kalau kamu pernah mengingkari janji, maka jangan pernah membuat atau melebih-lebihkan masalah hanya untuk mendapatkan simpati. Kamu harus mengucapkan maaf dengan tulus dan memberikan penjelasan seadanya terhadap keadaan yang kamu alami. Meskipun tidak mudah untuk mengembalikan keadaan, tapi setidaknya rasa bersalah di dalam hari yang ada dalam dirimu pun akan perlahan hilang. Kebahagiaan dengan hidup sederhana bisa kamu temukan dengan melakukan hal-hal kecil, meskipun kelihatannya tidak berguna dan berarti, tapi hal itu bisa berdampak besar, sehingga kamu harus lebih bersemangat. Kali ini kita akan membahas tentang seni merapikan rumah ala Jepang. Masalah kebersihan rumah sering menjadi persoalan sederhana yang berujung membuat masalah besar. Tak semua rumah memiliki asisten rumah tangga, karena itu kita juga sebagai penghuni rumah yang harus membersihkan rumah meski dalam keadaan lelah sepulang kantor atau bekerja di lapangan. Walaupun bersih-bersih dilakukan setiap hari, mungkin kita bingung mengapa rumah tetap terlihat berantakan dan sulit rapi. Belum lagi jika banyak barang di rumah yang terkadang merasa sayang untuk menyingkirkannya, kendati sudah tak terpakai lagi. Padahal, hunian yang bersih dan rapi tentu akan membuat kita betah di rumah dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Namun sibuk beraktivitas membuat kita menjadi enggan untuk merapikan rumah menjadi benar-benar rapi. Kalau kalian berpikir, bagaimana cara membereskan rumah yang ideal? Mungkin kalian akan tertarik mencoba metode KonMari ala masyarakat Jepang. Lebih dulu populer di negeri matahari terbit, metode KonMari ditemukan oleh Marie Kondo, seorang konsultan kerapian dan penulis buku yang sudah gemar membereskan rumah sejak kecil. Kendati dikenal sebagai negara canggih dan rajanya teknologi, nyatanya Jepang masih mengedepankan prinsip tradisional dalam merapikan rumah. Pada dasarnya, metode merapikan rumah ala warga Jepang ini memiliki dua aktivitas inti, yaitu decluttering atau menyingkirkan barang yang sudah tak diperlukan lagi, dan organizing atau mengatur barang. Namun jangan salah, mengatur ala Jepang ini tidak sembarangan karena ada beberapa prinsip berbenah yang harus dipenuhi agar kerapian rumah dapat tercipta dengan sempurna. Berikut ini cara yang tepat untuk membersihkan rumah ala Jepang. Yang pertama, komitmen pada diri sendiri. Ini adalah hal yang utama. Menurut metode KonMari, membereskan rumah harus dilakukan segera. Jangan menunda dengan alasan apapun. Salah satu penyebab rumah berantakan adalah kebiasaan penghuninya yang kerap menunda dan hanya membereskan dengan dicicil sehingga tidak tuntas. Selain itu, pastikan kalian memiliki mindset yang sama dengan anggota keluarga lainnya dalam hal beberes rumah. Kedua, singkirkan barang tak terpakai. Selama ini tentunya banyak sekali barang tak terpakai yang masih saja disimpan dengan alasan sayang untuk membuangnya. Kekeliruan lain mengapa rumah sulit rapi yaitu hanya terfokus pada pola pikir asalkan rumah rapi, bukan nyortir dan mengurangi barang yang ada. Hal ini menyebabkan terlalu banyak barang yang menumpuk, apalagi kalau tempat menyimpannya miring. Tentu tidak akan membuat rumah menjadi rapi. Padahal tahukah kalian, barang-barang tersebutlah yang menciptakan kesan rumah menjadi kotor, sempit, dan berantakan. Jika kalian memang tak ingin membuangnya, maka pastikan ada gudang tempat penyimpanan di rumah. Ketiga, selalu letakkan barang pada tempatnya. Pastikan semua barang-barang di rumah kalian berada pada tempatnya. Terutama setelah selesai digunakan, letakkanlah peralatan dapur di tempatnya. Jangan biarkan tergeletak di ruang makan. Begitu pula dengan buku-buku dan benda lainnya. Setelah menggunakannya,
maka kembalikanlah ke tempat semula. Keempat, siapkan kotak sepatu. Jangan biarkan sepatu diletakkan di tempat yang sembarangan, meski di dekat pintu sekalipun. Upayakan harus diletakkan dalam rak atau kotak sepatu. Selain memastikan bahwa debu yang menempel tidak akan menyebar ke dalam rumah, menggunakan kotak sepatu juga akan membuat rumah terlihat lebih rapi. Kelima, mulailah dari hal kecil dan kebiasaan. Jangan terpaku untuk membereskan hal-hal besar setiap hari. Mulailah dari hal kecil, seperti mengembalikan barang ke tempatnya. Dari kebiasaan inilah tentunya tugas untuk membersihkan rumah akan semakin mudah. Jangan lupa membuat jadwal menyapu, mengepel, dan lainnya agar tak perlu setiap hari dilakukan. Keenam, kelompokkan pakaian pada tempatnya. Dalam menyusun pakaian di lemari, juga sebaiknya disesuaikan dengan jenisnya. Kamu mungkin tidak akan mengenakan jaket setiap hari. Kelompokkan saja pakaian dari yang sering dipakai dan yang jarang dipakai, agar ketika memilih pakaian, kita tak membuat berantakan semua bagian lemari. Ketujuh, beres-beres per kategori, bukan per lokasi. Kesalahan umum yang kerap dilakukan banyak orang adalah menata rumah menjadi rapi berdasarkan lokasi. Yang menarik, metode KonMari memiliki urutan barang yang harus lebih awal dirapikan. Pakaian, buku, dokumen atau kertas, komono atau barang-barang kecil seperti aksesoris, kosmetik atau obat-obatan, serta sentimental item atau benda yang memiliki nilai kenangan dalam hidup. Urutan ini harus diikuti sampai satu kategorinya sudah rapi sampai tuntas. Jangan lompat-lompat supaya kerapiannya ideal. Hal penting lain, setiap barang wajib memiliki rumahnya sendiri dan mengembalikan barang harus ke tempat tersebut. Dan terakhir, spark joy sebagai parameter utama. Selain mengenal fungsi barang, ada satu elemen yang ditekankan dalam metode KonMari, yaitu spark joy. Dengan kata lain, saat membereskan rumah, pastikan kalian benar-benar hanya menyimpan barang yang memang bermanfaat serta memberikan energi yang positif dan bahagia untuk penghuni rumah. Selain itu, barang yang telah disortir bukan dibuang, namun disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Jika ingin memulai, kalian bisa menulis harapan apa yang ingin dicapai saat membereskan rumah dan pastikan untuk menyediakan waktu untuk melakukan aktivitas ini, misalnya saat akhir pekan. Idealnya, bersih-bersih dilakukan maksimal 5 jam dalam sehari, saat situasi hati sedang nyaman dan bahagia untuk menata rumah agar hasilnya optimal. Biasanya, metode ini memakan waktu 3-6 bulan hingga benar-benar tuntas. Namun itu tergantung pada jumlah anggota keluarga dan banyaknya barang yang ada di rumah. Tak hanya rumah yang rapi, dengan metode ini kalian akan mampu menahan hasrat untuk berbelanja dan mengetahui dengan pasti apa yang benar-benar dibutuhkan dalam hidup. Yang tak kalah penting, tentunya rumah pun menjadi nyaman di setiap sudutnya. Itulah tadi cara masyarakat Jepang membersihkan rumah. Apakah kamu tertarik melakukannya di rumah? Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.